Halo semuanya, nah kita hari ini sudah sampai di pertemuan terakhir dari kuliah kita ya. Seperti yang lalu saya sempat sampaikan, jadi kita nggak akan ada satu kelas lagi karena susah ya mengumpulkan jadwal yang sama dari semuanya. Jadi akhirnya saya memutuskan kalian akan menonton satu video singkat ini. Sebetulnya di dalam video ini saya hanya akan mereview apa yang sudah kita bicarakan selama satu semester ini. Ya, jadi semoga ini bisa mengingatkan kalian kembali tentang apa saja yang sudah kita diskusikan bersama. Nah, teman-teman mungkin ada di antara kalian yang selama mengikuti EKK satu semester ini berpikir bahwa masih jauh gitu ya, apa yang kita bicarakan ini masih jauh. Toh sekarang aku belum punya pacar, ya kan? Masih ingat di pertemuan pertama waktu saya tanya siapa yang punya pacar, nggak ada yang ngaku. Padahal waktu onsite ada tuh beberapa ya yang saya lihat berpasang-pasangan. Nah, mungkin sebagian besar di antara kalian berpikir begitu, toh sekarang aku masih single gitu ya, belum punya pacar. Atau kalaupun sudah punya pacar, Bu, nikah itu ya masih berapa tahun lagi lah, masih jauh. Apalagi punya anak gitu ya, masih jauh juga. Dan dalam beberapa pertemuan terakhir menarik sekali ketika kalian menyatakan nggak siap punya anak, bahkan mungkin untuk saat ini berpikir child free aja ya, karena punya anak itu ribet gitu ya, merepotkan, dan kayaknya justru akan menambah banyak dosa di dunia ini gitu kan, komentar-komentar yang kemarin kalian nyatakan. Nah teman-teman, sebetulnya dalam hal pernikahan itu kalau bagi saya ya, dari pengalaman saya pribadi, tidak ada istilah terlalu dini untuk mempersiapkannya, khususnya persiapan rohani dan mental. Ya, persiapan rohani dan mental untuk pernikahan tuh bisa disiapkan jauh-jauh waktu, bahkan ketika kalian masih single. Kenapa? Karena justru disitulah kalian sudah bisa merancang mulai dari awal, mulai dari kalian memikirkan, menggumulkan siapa pasangan hidup ya, kapan kalian akan menikah dan sebagainya. Nah, sebetulnya pergumulan memilih pasangan hidup dan nantinya berkeluarga itu adalah pergumulan di hadapan Tuhan. Masih ingat ya ketika saya katakan menikah atau tidak menikah itu bukan karena keputusan pribadi, karena terlalu sering sakit hati, terlalu sering dikecewakan, atau bahkan merasa minder, udah aku nggak laku-laku, ya udah kayaknya aku memang nggak menikah aja gitu ya. Kemudian juga keputusan untuk punya anak atau tidak itu juga bukan keputusan pribadi, semuanya adalah pergumulan di hadapan Tuhan ya. Dan sebetulnya kalau mau mengakar lagi, itu semua adalah pergumulan tujuan hidup ya. Tujuan hidup tuh seperti ini, kalau kita mau keluar dari rumah dan kita nggak tahu mau kemana ya, mau ke kampus kah, mau ke mall kah, atau mau keluar kota kah, pasti kita akan bingung mau naik apa, bawa berapa duit gitu ya, pakai baju apa dan sebagainya. Tujuan itu akan mempengaruhi hal-hal kecil, bahkan yang paling teknis sekalipun. Nah sama, tujuan hidup kalian seperti apa itu akan mempengaruhi kapan kalian akan menikah, dengan siapa kalian akan menikah ya, kriteria pasangan seperti apa yang kalian tentukan. Jadi tentu saja itu harus digumulkan sejak dini, sejak sekarang, bahkan ketika kalian belum punya pasangan. Nah, kalau saya highlight ya pasangan hidup, kriteria pasangan hidup, yang paling utama adalah tentu saja takut akan Tuhan ya, seiman. Dan dengan punya pasangan hidup yang seiman, punya visi yang sama, itu kalian akan memiliki pasangan yang saling membangun, yang at the end ketika kalian menikah dan kalian setiap pagi buka mata, ya mungkin nggak setiap pagi lah ya, pasti ada pagi-pagi ketika kalian bertengkar dengan pasangan kalian gitu ya, tapi at the end, dalam berbagai kesulitan, ketika kalian menengok ke pasangan kalian, kalian akan bisa mengucapkan thank God, I found him atau I found her gitu ya. Kalian selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa orang inilah yang ditempatkan Tuhan untuk ada di sebelahmu gitu. Jadi pikirkanlah
dengan siapa kalian nanti akan bersyukur seperti itu ya. Ini bukan satu hal yang mudah, bukan karena getaran cinta saja atau karena kegantengan dan kecantikan saja gitu ya, bukan karena kemapanan ekonomi saja gitu, tetapi menyangkut banyak hal. Makanya saya selalu tekankan takut akan Tuhan, punya visi hidup yang sama, itu adalah yang utama. Nah, itu adalah prinsip utama ya. Dan tentunya memang ada prinsip sekunder ya, restu dari keluarga, kemudian juga persamaan dan perbedaan itu perlu dilihat dan digumulkan. Makanya lebih baik memang ada yang mengatakan bermula dari teman, ya, bermula dari sahabat, sehingga kita nggak ada jaim-jaiman ketika pacaran gitu ya. Kita sudah tahu gitu orangnya seperti apa, nggak ada branding gitu ya, nggak ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu ketika berelasi. Nah, tapi kalaupun bukan berasal dari sahabat, ya tentu masih bisa ya menjadi pasangan hidup, tapi yaitu filternya harus benar-benar berhati-hati. Kenapa? Karena banyak riset menunjukkan, bahkan juga pengalaman menunjukkan, setelah menikah orang itu juga susah berubah ya. Karena orang itu sudah hidup dengan gayanya dia, dengan kulturnya, dengan latar belakangnya berpuluh tahun. Taruh kata misalnya kalian menikah umur 25 atau 26 gitu ya. Tapi mungkin anak muda sekarang menikahnya malah kepinginnya late 20 ya. Ya taruhlah misalnya 29-30 gitu. Berarti pasangan kalian dan kalian sendiri itu single selama ya 30 tahun, 29 tahun ya, dengan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, karakter dan sebagainya. Bayangkan berpuluh tahun. Apa yang membuat kalian berpikir bahwa itu semua bisa diubah dalam hitungan detik? Begitu menikah langsung yang dulunya telatan sekarang jadi rajin gitu ya. Yang dulunya misalnya ada karakter-karakter tertentu gitu ya yang negatif, terus tiba-tiba langsung ya jadi orang baik gitu, nggak punya kekurangan dan sebagainya, itu mustahil. Ya, jadi susah sekali orang itu untuk berubah, bisa berproses untuk berubah. Tapi it takes time ya, nggak mungkin dalam begitu menikah besoknya langsung sesuai dengan harapan kalian. Jadi filternya adalah ya ketika masih pacaran, ya. Jangan ketika pacaran tuh love is blind dan kalian tidak melihat perbedaan-perbedaan dan ketidakcocokan yang kalian sudah rasakan gitu. Apalagi kalau itu membuat kalian tidak nyaman, ya. Pada saat pacaran diem aja itu, kemudian mentoleransi itu semua, tapi begitu menikah itu kalian jadikan bahan perdebatan dan pertengkaran setiap hari. Tentu tidak fair buat pasangan kalian dan buat kalian juga sebetulnya ya. Jadi sebetulnya ya saya ingin sekali ya, idealnya ingin menasihatkan kepada kalian sekali pacaran sampai menikah seumur hidup gitu. Itu yang paling ideal. Tetapi jika memang ada hal-hal yang ketika pacaran itu kalian lihat, wah ini nggak bisa nih, ya untuk selama-lamanya saya bertahan dengan karakter orang yang seperti ini, saya nggak bisa. Atau saya harus menahan diri untuk tidak emosi untuk selama-lamanya terkait hal ini, saya nggak bisa. Nah kalau itu sudah ada tanda-tanda begitu, ya maka itu menjadi alert ya. Apakah kalian akan melanjutkan hubungan kalian atau tidak, ya. Nah lalu juga satu hal yang mungkin kalian anggap ini old fashioned lah, konservatif lah gitu ya, terlalu suci lah. Tetapi yang jelas ini adalah satu prinsip yang sangat penting, yaitu saya ingatkan sekali lagi, no sex before marriage. Ya, itu adalah satu kunci yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau kalian melanggarnya sebelum ikatan pernikahan, konsekuensinya akan panjang dan banyak. Ya, kalau kalian ingat saya sudah pernah bahas pada saat itu, konsekuensinya yang paling kalian rasakan adalah trust. Ya, trust antar pasangan. Karena apa? Kalau kalian bisa melakukannya sebelum ikatan pernikahan, di luar ikatan pernikahan, kenapa pada saat menikah pasangan kalian atau kalian tidak bisa melakukannya dengan orang lain di luar ikatan pernikahan? Ya, barusan kemarin saya baru baca
satu artikel, saya nggak tahu kalian doyan bola atau enggak gitu ya, tapi Gerard Pique, backnya Barcelona itu baru diputuskan oleh pasangannya ya, bukan istrinya karena memang mereka tidak pernah menikah selama 12 tahun ini ya, oleh pasangannya yaitu penyanyi Shakira gitu. Dan ada banyak juga ya contoh-contoh yang lain, pernikahan-pernikahan para artis lah dan sebagainya yang tidak diikat oleh pernikahan atau yang sudah melakukan hubungan seks sebelum nikah. Berakhir dengan apa? Dengan ketidakpercayaan ya, dengan infidelity ya, ketidaksetiaan, dan pada akhirnya bisa berakhir dengan ya hancur, ya berakhir relasinya gitu. Buat Anda dan pasangan tidak akan enak ya. Ada trust issue, ada terutama kalau perempuan itu ya merasa kayak jadi bekas gitu ya. Nah, apalagi kalau sampai sudah memiliki anak. Ya, anak kalian tidak ikut bersalah atas sesuatu yang kalian lakukan di masa lalu ya, tapi mereka bisa menjadi korban dari perbuatan kalian. Nah, itu yang sangat-sangat harus dihindari. Ya, selain tentu saja Tuhan katakan peliharalah kekudusan ya, itu jelas prinsip Alkitab yang mendasar gitu. Tetapi secara selain itu, secara praktis pun sex before marriage itu tidak pernah ya menghasilkan sesuatu yang nyaman atau indah bagi pasangan-pasangan itu yang melakukannya. Ya, jadi hindarkan itu, dan kalaupun kalian sudah ada yang sempat melakukannya ya repent, ya bertobat, minta ampun kepada Tuhan dan hentikan gitu ya. Dua-dua sama-sama berkomitmen untuk menghentikan. Demi apa sih sebetulnya? Demi sesuatu yang jangka panjang ya, karena itu kan sebetulnya adalah hadiah surprise dari Tuhan untuk ketika kalian menikah. Yes, ini hadiahnya, ini adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang surprise. Nah, tapi kalau sudah dilakukan sebelumnya ya nggak jadi surprise dong ya. Itu sama seperti anak saya misalnya kami mau kasih surprise itu, terus dia setiap hari bertanya apa surprise-nya, apa surprise-nya. Lalu kami katakan kepada dia ya kalau namanya surprise ya mesti tunggu. Karena kalau dikasih tahu sekarang itu nggak jadi surprise lagi, dan ketika hadiahnya datang kamu jadi tidak menikmatinya atau mensyukurinya sebesar kalau kamu nggak tahu gitu ya apa hadiahnya gitu. Jadi sabarlah menunggu ya. Justru sekarang yang dikembangkan oleh dunia adalah safe sex itu adalah yang ini kan ya yang terlindungi oleh berbagai ya, oleh kondom dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau di dalam iman Kristen safe sex is no sex before marriage ya. Itu adalah satu prinsip yang harus kalian pegang. Nah, setelah kalian memasuki pernikahan ya, buat kalian yang cowok-cowok, kalian akan menjadi suami ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalian mesti mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya, jadi hormat yang kalian dapatkan dari istri itu bukan achieved ya. Kalian bukan menerima itu, bukan kalian berusaha untuk itu gitu ya. Tetapi itu adalah sesuatu yang Tuhan kasih gitu ya. Memang Tuhan ingin istri itu hormat kepada suami. Nah, tetapi sebagai seorang suami kalian juga harus mengasihi istri kalian gitu, seperti Kristus mengasihi jemaat, berkorban, bertanggung jawab ya. Kalau bingung besok makan apa, itu harusnya yang paling merasa bertanggung jawab adalah suami. Ya Rek, anakku besok makan apa, sekolah di mana, biayanya gimana dan sebagainya. That's your responsibility as husbands. Ya, belajar bertanggung jawab sejak sekarang. Karena sekali lagi seperti tadi saya katakan, itu enggak tiba-tiba ya. Nanti aja lah ya, nanti kalau udah jadi suami baru belajar bertanggung jawab, baru belajar ambil keputusan. No, itu dilatih sejak sekarang. Ketika kalian menjadi cowok ya, di perkuliahan misalnya, di dalam kelompok misalnya dan sebagainya, berlatihlah untuk ambil keputusan. Jangan segala sesuatu sembarang, terserah ya, ikut aja dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat akhirnya perempuan itu take the lead
ya, karena nggak serantan istilahnya orang Jawa gitu ya, nggak sabar untuk menunggu di mana keputusan kalian ya, di mana leadership kalian. Nah itu harus kalian latih sejak sekarang untuk memimpin dengan kasih ya, untuk melakukan servant leadership seperti apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Nah istri menghormati suami. Ini bukan berarti sekali lagi penindasan terhadap istri. Tidak, sama ya. Itu yang digaung-gaungkan oleh kaum feminis gitu. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen itu mendukung penindasan terhadap perempuan karena ada ayat yang mengatakan istri tunduk kepada suami. Nah, itu cuman secuplik ya. Kalau kapan hari kita sudah bahas itu panjang lebar. Sesungguhnya isi lengkap dari Alkitabnya bukan seperti itu. Bukan hanya istri tunduk pada suami, tapi didahului suami mengasihi istri, ya, berkorban dan sebagainya. Jadi karena itulah ya, karena istri juga mengasihi Tuhan, maka istri mau tunduk dan hormat kepada suami, menjadi supporter utama ya bagi suami gitu. Bukan berarti penolong itu artinya less important ya, enggak. Ingat bahwa kata penolong yang dipakai di dalam Alkitab itu juga digunakan untuk istilah penolong Roh Kudus ya, Tuhan sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penolong gitu. Jadi perannya itu besar banget gitu. Ya istri bisa membawa suami ke dalam kebinasaan ya, misalnya istri yang terus-terusan merongrong gitu. Akhirnya apa? Merongrong, kita belum punya ini, tetangga sudah punya itu, kita nggak punya ini dan sebagainya. Akhirnya menyebabkan suaminya pusing, korupsi misalnya gitu ya. Istri juga berperan besar di dalam pengambilan keputusan yang salah oleh suami gitu, ketika istri tidak mendukung secara positif. Tetapi istri juga berperan besar di dalam di dalam keputusan-keputusan baik yang dilakukan oleh suami, kemudian juga di dalam prestasi suami, bahkan juga seorang ibu berperan besar untuk anaknya ya, menjadi caregiver utama bagi anaknya. Jadi peran seorang istri, seorang ibu itu bukan peran yang kacangan atau lulus S1 mahal-mahal cuma jadi ibu gitu ya. S2 lah dikuliahkan mahal-mahal cuma jadi ibu rumah tangga. Itu enggak cuma. Ya, itu enggak cuma. Kalian lihat sendiri mama-mama kalian mungkin, atau kalau kalian amati ibu-ibu rumah tangga, mereka menguasai banyak hal. Ya, saya pernah contohkan itu ya, menguasai ekonomi, mereka bisa atur keuangan, menguasai farmasi gitu ya, tahu anaknya harus sakit, kalau sakit minum obat apa, panas segini harus gimana dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga ngerti tentang nutrisi gitu ya, tiba-tiba jadi ahli gizi gitu kan, ini boleh, ini nggak boleh dan sebagainya, dan banyak hal yang lainnya. Itu tidak dipelajari di kuliah S1, S2, bahkan S3 sekalipun. Itu dipelajari di mana? Sekolah di rumah. Manajemen rumah tangga. Itu adalah tugas yang sangat besar dan terhormat bagi istri. Ya, John Piper mengatakan bahwa the main ministry of Christian woman is their family. Ya, sebetulnya the main ministry of Christian men juga di dalam family-nya ya. Tetapi ya itu tadi, tanggung jawab seorang suami adalah as provider gitu ya. Sebagai provider di dalam rumah, kemudian menunjukkan kepemimpinan ya dalam rumah gitu ya. Menegakkan kedisiplinan, juga mengajarkan bagaimana kita takut akan Tuhan. Itu peran suami, peran bapak-bapak. Sementara peran istri yaitu ya, kalaupun bekerja, utamakan bagaimana suami dan anakmu. Apakah sudah terpelihara dengan baik, baru kamu punya waktu untuk pekerjaanmu. Jangan sebaliknya, pekerjaanku sukses dulu, karirku moncer dulu, baru anak dan suami belakangan ya, dapat waktu atau energi yang sisa-sisa. No, ya, it's not the call of Christian woman. Oke. Nah, kemudian bahasan yang terakhir dari kuliah kita adalah tentang parenting ya. Ini juga masih akan ada satu pertemuan untuk membahas itu. Tapi yang jelas teman-teman, intinya adalah relasi orang tua ya. Jadi antara suami istri, kemudian relasi orang tua dengan anak, itu adalah role model buat anak. Kalian menjadi seperti sekarang ini, itu banyak peran dari orang tua kalian. Kalian mengenal tentang kasih, kalian mengenal Tuhan dari mana? Dari orang tua kalian. Kalian punya karakter seperti ini
dari mana? Itu banyak diturunkan dari orang tua kalian, positif atau negatif gitu ya. Nah, sama, kalian pun juga demikian. Ya, kalian akan menurunkan itu, mewariskan itu kepada anak-anak kalian. Apa yang kalian lakukan di dalam keluarga kalian itu membentuk generasi selanjutnya. Jadi peran kalian sangat penting ya untuk anak-anak. They will look up to you gitu. Ya, menjadi orang tua itu yang paling besar adalah beban yang paling besar adalah menjaga integritas. Apa yang kalian katakan itu sama dengan apa yang kalian lakukan. Ya, banyak sekali kan saya pernah katakan ya pastor's child syndrome. Ya, begitu juga dengan sebetulnya teachers atau lecturers child syndrome gitu ya. Kenapa? Karena mereka kecewa gitu. Orang tua mereka adalah orang-orang yang berbicara di depan umum, yang memberitakan tentang hal-hal baik, yang ideal, tapi begitu di rumah mereka lihat, nggak kayak gitu papaku gitu ya, nggak kayak gitu ibuku. Dan itu sudah menimbulkan resentment ya, kemarahan, kekecewaan gitu. Dan itu yang akan mereka bawa terus sampai mereka dewasa. Mereka akan menganggap bahwa dunia ini penuh dengan hipokrit gitu ya, kemunafikan gitu. Itu mereka lihat bukan dari luar, tapi dari rumah mereka sendiri gitu. Jadi kalau kalian mau anak kalian menghormati kalian, menghargai kalian, kalau kalian mau anak-anak kalian tumbuh menjadi anak-anak yang punya karakter baik gitu ya, takut akan Tuhan, nggak perlu banyak-banyak bicara, praktikan itu. Mereka melihat itu sehari-hari dari kalian ya. Kalian akan membentuk mereka lewat kata dan perbuatan. Oke, nah bukan hal yang mudah memang ya, itu adalah beban yang berat. Saya setuju, saya sendiri pun juga bukan orang tua yang sempurna, jauh dari sempurna. Itu adalah proses belajar terus menerus gitu ya. Tetapi itu juga jangan menjadi penghalang bahwa udah sulit, jadi nggak usah punya anak aja gitu ya. Udah sulit, nggak usah menikah aja, atau keluargaku sekarang broken banget gitu. Jadi supaya aku nggak membentuk keluarga yang broken lagi, ya udah aku nggak usah menikah gitu. Bukan ya, tidak ada keluarga yang sempurna di dunia ini. Keluarga saya tidak sempurna, meskipun kalian udah belajar EKK, nanti keluarga kalian juga nggak akan sempurna. Ya, kita pelajari itu di pertemuan pertama. Bahkan keluarga di Alkitab juga nggak ada yang sempurna. Hanya anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk terus belajar melihat Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam keluarga kita. Kita jangan membangun keluarga atas dasar menghindari apa yang dulu orang tua kita lakukan gitu ya. Oh, orang tua aku dulu gini, oh dulu kayak gini. Aku nggak mau sampai keluargaku begitu. Percayakah kalian bahwa orang-orang yang punya tekad seperti itu justru secara tidak mereka sadari mereka mengulangi kembali ya. Lalu bagaimana kuncinya? Kuncinya adalah sadar ya. Pertama sadar, kedua belajar. Makanya sejak dini, itu tadi ya, disiapkan sejak dini untuk mengantisipasi banyak hal. Belajarnya bersama sendiri maupun bersama dengan pasangan. Dan yang ketiga, tentu saja terus melekat pada anugerah Tuhan. Itu meskipun kalian bilang itu klise, itu teori, tapi that's the main ya, justru ya, itulah yang paling the most important thing gitu. Melekat pada Tuhan, sadari bahwa kita nggak mampu kalau tanpa Tuhan. Ya, kalian berpikir serius dan keras untuk studi kalian, berpikir serius dan keras untuk pekerjaan kalian, maka memikirkan keluarga juga tidak kalah pentingnya. Harus serius dan berpikir keras, persiapkan dan mengandalkan Tuhan. Oke? Thank you untuk perhatiannya, itu yang saya sampaikan ya untuk pertemuan yang terakhir. Lalu jangan lupa kita akan ada UAS, nanti UAS bentuknya akan sit in ya. Jadi saya akan berikan soal di Google Class dan kalian akan mengerjakannya sesuai dengan waktunya ya, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Thank you, Tuhan menyertai kalian ya. Saya tahu sebagian di antara kalian sekarang sudah ada di semester akhir ya, dan beberapa pernah cerita bahwa kalian akan TA gitu,
akan sidang. Jadi Tuhan menyertai kalian. Saya mengharapkan yang terbaik untuk studi kalian dan juga pekerjaan kalian, dan tentu saja untuk keluarga kalian. Ya, kalau kalian suatu saat mau kontak saya atau mau diskusi tentang hal-hal yang terkait dengan pacaran atau keluarga, silakan feel free ya. Kalian tahu alamat email saya. Oke, thank you. Tuhan memberkati.